Dan sama saya kira ulasan-ulasan tuh mirip dengan di sana. Cuman kalau di kuanti lebih kita menelaah eh, masalah, di sini kita lebih menelaah fenomena, ya, fenomena yang ada. Jadi saudara sekalian, makanya berbeda pendekatannya. Apa yang membedakannya? Pendekatan antara kuanti dengan kuali. Supaya lebih jelas, saya kira saya ingin memaparkan dulu di mana perbedaan kuanti dan kuali ya, supaya lebih jelas. Nanti secara pendapat, oh ini yang seharusnya dilakukan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pemaparan ini. Sebentar saya buka apa dulu. Izin Prof, Ya, izin Prof untuk memaksimalkan pertemuan kita. Prof, kemarin Prof itu sudah membahas tentang isi dari konteks masalah dari kualitatif Prof, dan Prof menyampaikan kalau boleh ada yang presentasi dari kelas kita Prof, biar Prof boleh, evaluasi Prof. boleh. Ah, boleh, boleh juga. Kalau mau Ya, presentasi, Prof. boleh kita lihat. Kalau Boleh, belum. jika berkenan Prof. Boleh, boleh, lebih bagus. Saya khawatir, tapi menawarkan khawatir karena belum ada yang buat. Nanti Ya, daripada saya kecewa, lebih bagus saya beri waktu lagi. Oke, kalau ada yang mau presentasi, kita mau lihat dulu. Duduk nggak konteks masalah, saudara? Siapa yang mau presentasi? Silakan. baik Prof, terima Izin kasih Prof, Prof. Ya, izin Prof, saya mau ingin presentasi Prof. oke, Bayu ya. Bayu Bang, Prof. Oh, Bayu, Bayu, ini Bayu. Bayu, oke, Bayu, silakan Bayu. Silakan, kita mau lihat dulu. Oke, persepsi wisatawan pada konten influencer tentang Bukit Lawang. Oke, persepsi ya. Izin presentasi ya Prof. Oke, Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman sekalian. Nah, di sini adapun judul penulisan metode penelitian kualitatif saya yaitu persepsi wisatawan pada konten influencer tentang Bukit Lawang, kajian komunikasi pariwisata berbasis digital. Nah, untuk konteks masalahnya, yang pertama, di era digital saat ini, influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi wisatawan tentang berbagai destinasi wisata. Melalui platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, mereka membagikan pengalaman pribadi dalam bentuk foto, video, ataupun ulasan yang menarik. Konten yang mereka buat seringkali mampu meningkatkan daya tarik suatu tempat sehingga dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjunginya. Dengan jumlah pengikut yang besar, para influencer dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan tren perjalanan yang lebih dinamis. Kemudian Bukit Lawang merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia, khususnya sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ini dikenal sebagai habitat alami orangutan Sumatera yang menjadikannya daya tarik utama bagi pencinta alam dan wisatawan yang ingin melihat satwa langka di habitat aslinya. Selain itu, Bukit Lawang menawarkan keindahan alam yang mempesona dengan sungai yang jernih, hutan tropis yang lebat, dan serta berbagai aktivitas ekowisata seperti trekking dan arum jeram. Popularitas Bukit Lawang semakin meningkat baik di kalangan wisatawan domestik maupun internasional berkat promosi melalui media sosial dan ulasan positif dari para wisatawan yang pernah berkunjung. Kemudian dalam era digital, pola komunikasi pariwisata mengalami perubahan signifikan. Wisatawan modern lebih cenderung mencari informasi melalui media sosial, blog perjalanan, serta ulasan online sebelum menentukan tujuan liburan mereka. Rekomendasi dari influencer seringkali biasanya menjadi referensi utama dalam memilih destinasi, karena dianggap lebih autentik dan relate dibandingkan dengan promosi konvensional. Dengan adanya komunikasi digital ini, destinasi wisata seperti Bukit Lawang dapat mudah dikenal oleh masyarakat luas, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lokal. Nah, untuk fokus penelitian pada penelitian ini, nah yang pertama itu, apakah informasi yang diberikan influencer mencerminkan kondisi sebenarnya di Bukit Lawang? Kemudian yang kedua, dampak konten influencer terhadap minat kunjungan atau sejauh mana konten digital mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Bukit Lawang. Dan yang terakhir yaitu kredibilitas dan kepercayaan wisatawan, bagaimana wisatawan menilai keandalan dan objektivitas konten yang disajikan oleh influencer.
Nah, untuk tujuan penelitiannya, mengidentifikasi kesesuaian antara ekspektasi dan realitas wisatawan setelah mendapatkan informasi dari influencer. Yang kedua, menilai dampak konten digital yang dipublikasikan oleh influencer terhadap keputusan wisatawan yang mengunjungi Bukit Lawang. Yang ketiga, meneliti kredibilitas dan kepercayaan wisatawan terhadap konten influencer sebagai sumber informasi wisata. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, ada manfaat teoritis, akademis, dan praktis. Mungkin sekian itu saja, Prof. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, ya, baik. Ini berapa yang masuk ini? Ada 14 orang ya. Kita jumlahnya berapa semua saudara atau kelas? Izin, Prof. Kita Kita ada semuanya? kita ada 22 orang, Prof. Oh ya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya paham. Oke, satu presentasi yang bagus ya. Nah, bagus sekali. Saya senang di awal aja melihat udah bagus. Tapi begitu pun tidak ada gading yang tidak retak ya kan. Pasti kalau nggak retak, nggak gading asli itu palsu ya kan. Nah, ini juga seperti itu. Saudara buka dari awal. Coba buka Saudara Bayu. Baik, Prof. Buka dari awal fokus ya. Oke, waktu bicara tentang konteks masalah, sorry. Bicara tentang konteks, saudara lihat semua, perhatikan saudara. Sudah bagus sekali, karena memang langsung menukik kepada permasalahan yang ingin dibahas. Nah, permasalahannya. Apa? Fenomena yang ini kan nggak ada masalah fenomenanya, ya. Fenomena yang ingin diteliti gitu. Kenapa? Apa judulnya coba dulu? Ini, Prof. Ini, persepsi ya. Bagaimana persepsi? Bagaimana persepsi wisatawan pada konten influencer tentang Bukit Lawang? Jadi mau melihat dia membaca informasi atau mendapatkan informasi dari para influencer ya tentang Bukit Lawang. Kemudian bagaimana si wisatawan ini baik dari lokal maupun mancanegara mempersepsikan konten-konten yang berisikan tentang keindahan dan sebagainya tentang Bukit Lawang lah, pokoknya informasi yang berkenaan dengan Bukit Lawang. Oke, konteks. Jadi ketika Bayu menulis konteks memang langsung menukik ke konteks, langsung di era digital, influencer memiliki pengaruh besar. Ya, kena dia, membentuk persepsi wisatawan di berbagai desa, kena. Tapi penjelasan tentang konteks masa ini masih terlalu minim ya, minim. Kita nggak pakai sedikit, masih terlalu minim. Jadi sehingga tidak memberi informasi yang lengkap atau memberi pemahaman yang lengkap tentang fenomena yang ada, bukan memberi informasi, memberi pemahaman yang lengkap. Karena ini cuma satu ini, coba slide berikut. Nah, Bukit Lawang, nah, ini masuk di mana? Kalau yang pertama tadi masuk ke mana itu? Apa yang dibahas itu, Bayu? Nah, itu harus paham. Apa yang dibahas pertama? Nah, ini paragraf pertama apa yang saudara bahas? Era digital, Prof. Bukan. Inilah menjelaskan situasi yang terkait. Hmm. Nah itu makanya saudara tulis kecil aja situasi yang terkait sehingga saya lebih mudah. Ini menyangkut, tapi situasi yang terkait yang dibahas di sini, yang dielaborasi terlalu masih minim ya, minim. Minim. Ini tentang situasi. Bagaimana situasinya sekarang yang menyangkut dengan peranan seorang influencer dalam mengiklankan atau dalam mempopulerkan atau dalam menginformasikan berbagai ya tentu saja kalau pariwisata yang berkenaan dengan destinasi ya. Nah, ini masih terlalu minim. Oke, kedua coba buka. Slide berikut. Slide berikut ini jelas berisikan hal yang diketahui, ya kan? Kan Ya, hal Prof. yang diketahui. Diketahui bahwa Bukit Lawang merupakan salah satu destinasi terkenal. Ini juga masih minim. Tapi alasan di mana? Kan ada pertama situasi yang terkait, kedua alasan. Alasan fenomena itu telah. Alasannya belum. Langsung masuk kemari. Oke, berikut. Berikut. Dalam era digital, pola komunikasi pariwisata mengalami perubahan. Ini juga sesuatu yang diketahui, hal yang diketahui dan yang tidak diketahui. Tapi ini semua yang diketahui, yang tidak diketahui belum terungkap ya.
lagi. Eh, langsung ke pokok penelitian, Ini Pak. apa sih pentingnya penelitian? Pentingnya fenomena. Tentu saja di sini pentingnya penelitian ini dilakukan. Baik secara teoritis maupun praktis. Apa sumbangan secara praktis? Apa sumbangan praktis? Tapi bukan manfaat. Tapi di sini kita gambarkan juga bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan sesuatu yang baru atau suatu informasi yang yang baru atau informasi yang lebih lebih lengkap misalnya. Itulah pentingnya baik secara. Kemudian yang paling penting lagi yang terakhir untuk mengisi kekosongan. Di mana yang membedakan apa yang ditulis sama Bayu dengan atau yang akan dilihat oleh Bayu akan dipaparkan atau akan dielaborasi sama Bayu sama orang lain, akan diteliti Bayu sama orang lain. Orang lain dah pernah nggak meneliti tentang tentang apa namanya Bukit Lawang? Udah banyak, saya aja bimbing dah entah berapa banyak saya bimbing tentang Bukit Lawang. Tapi apa yang membedakan? Di mana kebaruan daripada uh, penelitian daripada Bayu ini? Mesti mampu kita ungkapkan di situ. Jadi masih yang baru diungkapkan hanya baru sedikit tentang situasi dan sedikit dengan hal-hal yang diketahui. Kemudian coba masuk ke fokus, masuk fokus. Nah, fokusnya itu di mana diambil ini? Coba tuh keakuratan informasi VS ekspektasi wisatawan. Apakah informasi yang diberikan? Jadi kalau udah mengawali dengan apakah itu kesannya macam kuanti ya kuantitatif. Jadi biasanya kita di sini lebih banyak bagaimana, karena ingin menggambarkan. Di mana ini diambil, dari mana ini? Karena fokus itu memang ada dibahas di dalam konteks masalah. Bayu di mana bahas itu? Di mana Bayu bahas? Kemudian dampak konten influencer minat kunjungan, sejauh mana? Oke. Kemudian kredibilitas, bagaimana wisatawan menilai? Ini semua di mana? Dari mana diambil? Itu mesti semua yang dijadikan sebagai fokus di sini Bayu, itu harus sudah dielaborasi di dalam konteks masalah. Sehingga orang melihat, oh inilah kira-kira yang ingin dilihat. Inilah yang akan dijadikan fokus di dalam kajian berikut. Atau dalam kajian ini. Berikutnya akan dijadikan fokus. Jadi ketika orang baca nampak ini. Nampak tergambar situ bahwa ada ya apa namanya informasi apa yang diberikan oleh influencer itu betul-betul mencerminkan kondisi sebenarnya di Bukit Lawang. Jadi tergambar di sana bahwa ini Bukit Lawang sehingga banyak influencer memberikan tentang Bukit Lawang ini bahwa Bukit Lawang tersedia segala macam fasilitas. Walaupun demikian mungkin fasilitas yang agak sedang dibenahi. Jadi sehingga ketika dibaca ini tergambar di sana. Kemudian demikian juga bagaimana sejauh mana konten digital mempengaruhi. Ya, kemudian menggambarkan bahwa konten digital ini hasil beberapa bisa kita melihat di dalam bahwa banyak orang yang berkunjung ke sana itu setelah melirik berbagai konten digital dalam media sosial baik itu Instagram maupun apa gitu ya. Jadi tergambar. Tapi kan Bayu kan belum menggambarkan itu semua. Dari mana pula mengambil fokus ini? Sedangkan ketika kita baca ini tidak menampakkan bahwa fokus ini diambil dari konteks masalah yang dipaparkan. Demikian juga bagaimana wisatawan menilai. Sama sekali tidak disinggung di konteks. Karena konteks masalah yang digambarkan oleh Bayu itu bagus di awal, bagus. Tetapi masih minim ya, belum lengkap. Betul. Ada komentar Bayu? Nanti coba saya coba cari-cari lagi, Prof, untuk saya tambahin di konteks masalahnya, Prof. Jadi biar Iya, supaya masalahnya lebih, betul-betul yang dijadikan fokusnya memang tergambar di 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 konteks masalah. Jadi nggak iya, Prof. tiba-tiba konteks masalah itu kita keluarkan sendiri dia tanpa sama sekali tidak pernah kita elaborasi di konteks. Macam mana bisa ada? Jadi ketika orang lihat kalau di kuanti, memang itu dijadikan masalah di sana, dibahas oh ini begini-begini. Inilah masalahnya. Jadi ketika kita simak, kita telaah secara detail dan pelan-pelan, nampaklah oh ini masalah. Ini juga demikian. Oh ini fenomena ini. Oh ini fenomena menarik ini. Kemudian beberapa fenomena yang sudah terungkap di sana kita jadikanlah sebagai fokus. Jadi kalau kita baca latar belakang tadi, baca konteks ya, sorry. Kita baca konteks masalah tadi, belum ada membahas ini. Tapi tiba-tiba ini dijadikan sebagai
fokus. Jadi kalau dalam bahasa vulgarnya gini, dari mana datang fokus ini? Sedangkan di masalah tidak dibahas. Gitu dia. Dari mana? Kalau lebih vulgar lagi, dari mana datang ini? Dari langit. Padahal kan seharusnya semua fokus masalah ini kan datangnya dari telaah konteks masalah. Tapi saya senang karena di awal pemaparan bagus. Ya, bagus sekali. Tapi belum lengkap. Sekiranya Bayu itu walaupun masih minim sekali dalam pembahasan di konteks masalah, kalau dijadikan yang diangkat sebagai fokus yang ada dibahas dalam konteks masalah yang minim itu, ya saya nggak salahkan. Udah betul, cuma perlu ditambah aja fokus. Kalau ini memang sama sekali belum ada sentuhan tentang fenomena ini yang dijadikan fokus ini di dalam konteks masalah. Artinya apa? Fokus masalah itu memang bukan datang dari mana-mana, datangnya dari telaah konteks masalah. Lebih jelas ya, saudara Ayu? Iya, Prof. Terima Oke, kasih, kita Prof, buka atas terus. masukannya, Prof. Fokus, habis fokus ke tujuan juga. Rumusan, tujuan. Tujuan juga gitu. Ini mengidentifikasi kesesuaian antara ekspektasi. Coba nyambung nggak dengan fokus saja? Fokus tadi. Fokus informasi diberikan. Apakah informasi? Jangan apakah ya. Jadi kalau apakah itu seolah kita mau menguji teori. Tapi di sini mungkin bagaimana informasi yang diberikan influencer mampu mencerminkan kondisi sebenarnya. Ya, jangan apakah, kalau apakah itu biasanya digunakan untuk rumusan untuk kuanti. Jadi ini informasi yang diberikan influencer mencerminkan nggak bagaimana, sejauh mana konten digital. Coba buka tujuan. Nyambung nggak? Kesesuaian antara ekspektasi dan realitas wisatawan mendapat informasi pasti. Untuk menilai dampak konten digital publikasi influencer terhadap keputusan. Jangan dibikin terhadap. Karena kalau macam begini seolah-olah kuanti, ada X, ada Y. Bagaimana pengaruh dari konten terhadap keputusan wisatawan? Jangan. Pokoknya dia harus punya benang merah atau harus relevan. Tujuan itu harus relevan dengan rumusan. Kemudian meneliti kredibilitas kepercayaan untuk menganalisis ya kredibilitas dan kepercayaan wisatawan terhadap influencer. Ya mungkin pada influencer. Karena kalau terhadap seolah-olah ada X dan Y gitu antara dengan gitu ya. Terhadap. Jadi kita hindari kata-kata yang mengarah kepada kuanti. Kita hindari. Misalnya untuk apa istilahnya? Meningkatkan. Kita hindari meningkatkan, mungkin mengoptimalkan, memaksimalkan. Kita hindari supaya tidak terkesan penelitian kita ini adalah penelitian kuanti. Jadi kuali kita pilihlah juga narasi-narasi yang atau apa namanya kalimat-kalimat yang memang menggambarkan ini adalah kalimat kualitatif. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bayu? Untuk pertanyaannya nggak ada sih, Prof, sejauh ini. Tapi saya mau ngucapin terima kasih atas saran dan masukan yang udah Prof berikan kepada saya, Prof. Bayu dulu S1 di mana Bayu? Di ilmu komunikasi USU juga, Prof. Oh ya. Ya saya kadang-kadang kalau yang bagus saya tanya juga, yang nggak bagus saya tanya juga latar belakangnya. Biasanya gitu. Suka Iya, saya Prof. tahu ya dari mana. Tahu dari UI atau dari Pajajaran kan. Karena saya lihat waktu mengelaborasi di awal tuh sangat mantap ya. Tapi karena miskin informasi tentang fenomena yang mau dikaji, ya tentu saja tidak banyak yang bisa terungkap ya. Tapi Baik, ya Prof. memang ini namanya pun masih draft. Ini bukan Iya, Prof. pun proposal, masih latihan misalnya, bukan draft pun ya. Saya belum pahami, tapi itulah saya beri gambaran supaya Bayu lebih paham. Silakan Bayu nanti melengkapi supaya lebih mantap. Baik, Prof. Oke, terima kasih Terima Bayu. kasih masukannya, Prof, ya, Prof. Siapa lagi kita mau lihat? Siapa lagi? Sudah bagus sekali.
Siapa? Grace ya? Mau tampil? Izin Prof, saya Prof. Nah, ya silakan, silakan. Kita mau lihat. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore untuk teman-teman semua dan sekalian kepada Prof semua dan teman-teman juga. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang judulnya tentang peran komunikasi organisasi dalam pembentukan konsep diri di KOM 100 Gereja Bethel Indonesia Medan. KOM 100 itu apa? Apa Itu KOM? kayak kehidupan orientasi melayani, Prof. Jadi kalau di Gereja Bethel Indonesia Medan, kalau untuk misalnya mau melayanin di gereja harus ikut kayak sekolah Alkitab lagi, Prof. Oh, Dia ada coba, KOM 100. judul dulu. Coba ditampilkan judul. Balik ke judul. Oke, Prof. Saya mau mencoba memastikan judul dulu. Peran komunikasi organisasi. Peran. Grace paham nggak perbedaan peran dengan peranan? Peran itu bagaimana peran seseorang? Kalau peranan orang lain gitu, Prof. Nah, kalau peran itu belum dilakukan, dia belum dilaksanakan peran. Peran, misalnya peran seorang guru. Oh, guru itu harus misalnya menjadi panutan, itulah peran. Membaca literatur sebelum mengajar atau mempersiapkan diri sebelum mengajar. Tapi belum dilakukan. Tapi kalau peranan, ya sudah melakukan. Kita mau lihat bagaimana peranan guru dalam menjadi panutan. Kita melihat, oh si guru sudah mengajar, jadi nggak panutan sama siswa. Tapi kalau peran itu masih konsep-konsep yang ditawarkan. Peran seorang mahasiswa. Kita belum menjadi mahasiswa, tapi kita baca dulu inilah ketentuan-ketentuan sebagai seorang mahasiswa. Perannya seperti ini. Tapi kita peranan itu kalau kita jadi mahasiswa, apakah peran yang ketentuan-ketentuan tadi bisa kita lakukan atau belum? Tapi untuk lebih jelas, nanti silakan aja googling atau tanya sama AI. Ya sekurang-kurangnya udah dapatlah bantuan-bantuan untuk memahami itu. Jadi di sini apakah lebih cocok peranan atau peran? Kemudian dilihat kalau peran, ya apa yang dilihat orang belum dilakukan. Apa yang kita mau lihat? Kita belum dilakukan. Tapi kalau peranan sudah dilakukan. Mungkin kita mau lihat bagaimana peranan komunikasi organisasi dalam pembentukan konsep diri di KOM 100. Ya. Bukan di komunikasi 100, makanya KOM tadi kan biasanya kita kan singkat komunikasi KOM ya. Di KOM 100 ini semacam apa? Kegiatan ya. Ya, Grace. Iya, Prof. Jadi kayak organisasi jadi jatuhnya, Prof. Tapi dia kehidupan orientasi melayani. Jadi setiap orang yang mau melakukan pelayanan di gereja, misalnya dia mau jadi singer atau mau misalnya jadi aser itu kayak melayanin tamu datang di gereja harus ikut KOM dulu, Prof. Jadi KOM itu kayak sekolah Alkitab gitu, Prof. Makasih, Prof. Ya, kalau begitu nggak cocok peran, lebih peranan kalau menurut saya. Lebih cocok peranan. Dan biasanya pun untuk kualitatif tuh orang ya awali dengan peranan gitu kan. Peranan mengembangkan diri. Cuma nanti kita mau lihat ada nggak peran dalam komunikasi organisasi itu dalam pembentukan konsep diri di KOM 100. Oke, coba buka konteks masalah. Konteks masalah. Coba ya lanjut ya. Oke. Komunikasi organisasi, pengertian secara umum adalah proses pertukaran pesan atau informasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Hidayat dan Hasana menyatakan bahwa komunikasi organisasi proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang bisa dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, ataupun perlakuan maupun tindakan. Konsep diri secara umum itu sikap seseorang individu dalam memandang diri sendiri. Bisa meliputi aspek psikis, karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Jalaluddin Rahmat
menyebutkan bahwa konsep diri termasuk terbentuk bagaimana individu itu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, termasuk bagaimana berkomunikasi interpersonal dalam suatu kelompok. Kemudian De Vito menekankan bahwa komunikasi proses mendasar dalam pembentukan konsep diri karena memungkinkan individu untuk menerima umpan balik dari lingkungan mereka. Oke. Namun, proses komunikasi organisasi berjalan dengan lancar. Ketidakefektifan komunikasi itu dapat menghambat prosesnya itu pembentukan konsep diri yang positif. Menurut Robin dan Judge menyatakan bahwa hambatan dalam komunikasi organisasi, kurangnya transparan atau ketidaksesuaian pesan dapat menyebabkan kebingungan di antara organisasi, sehingga Kom 100 itu merupakan pengajaran firman Tuhan tentang kehidupan orientasi bagaimana melayani di Gereja Bethel Indonesia Medan. Program ini mencakup dasar-dasar kekristenan. Kehidupan mengatasi organisasi Kom ini didirikan itu pada awal Maret 2005 yang menggantikan program pengajaran SOM reguler yang digunakan selama 17 tahun sejak tahun 1988, yang dimana program gerejanya itu komunikasi interpersonal antara peserta dan pemimpin memiliki peran aktif dalam membantu peserta memahami identitas mereka dalam pelayanan, yang dimana komunikasi yang positif ini dapat memperkuat rasa percaya diri, pemahaman akan nilai-nilai dianut oleh komunitas, sehingga Kom 100 ini, kehidupan orientasi melayaninya, menjadi bagian dari Gereja Bethel Indonesia Medan, sehingga menjadi elemen kunci untuk menanamkan nilai-nilai pelayanan dan membentuk kesadaran diri peran peserta mereka dalam komunitas gereja. Demikian penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi organisasi dalam program Kom 100 Gereja Bethel Indonesia Medan berperan dalam membentuk konsep diri peserta. Ini akan menggali pola komunikasi yang terjalin, pengalaman peserta, dan dampak komunikasi terhadap pemahaman mereka terhadap identitas diri dalam konteks pelayanan gereja. Adapun tujuan penelitian saya itu pertama untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi organisasi berlangsung di Kom 100 Gereja Bethel Indonesia Medan melalui saluran dan bentuk komunikasi yang digunakan oleh setiap anggota. Kemudian yang kedua untuk menilai pengaruh dan nilai norma yang diinternalisasi melalui komunikasi organisasi terhadap pembentukan konsep diri anggota Kom 100 Gereja Bethel Indonesia Medan. Kemudian ketiga untuk menganalisis bagaimana konsep diri yang terbentuk di dalam anggota Kom 100 Gereja Bethel Indonesia Medan. Kemudian ada pun manfaat penelitian yang saya buat itu, pertama, secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi organisasi, khususnya dalam konteks organisasi keagamaan. Kemudian kedua, manfaat akademisnya itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan akademis tentang pentingnya komunikasi dalam pembentukan identitas di dalam organisasi, khususnya konteks keagamaan. Kemudian ketiga, manfaat praktisnya itu, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pengelola anggota Kom 100 GBI Medan untuk meningkatkan proses komunikasi internal, sehingga dapat memperkuat hubungan antara setiap anggota dan mendukung pembentukan konsep diri yang positif. Oke. Penelitian Balik ke ini, awal. terima Oh, ya. kasih, Prof. Apa ini? Untuk apa lagi nih? Untuk dapat mengisi kekosongan yang ada, pertama, Dia penempatannya di konteks masalah. sekian, Di Prof. bawah. Oh, oke. Itu penempatannya. Oke, coba buka di awal. Enggak, bukan, jangan ditutup dulu. Tetap, coba buka di awal. Ini, Prof. Belum nampak, belum. Oke, saya tadi kan sudah mengomentari. Saya berharap ada di antara saudara yang menyimak sehingga paham, untuk memastikan bahwa saudara paham dengan apa yang saya komentari tadi. Juga mungkin bisa mengomentari ini. Jangan saya komentari dulu. Oke, siapa yang bersedia untuk mengevaluasi atau ya mengomentari lah, nggak evaluasi, mengomentari apa yang sudah dipersiapkan draft lah ini ya, draft atau draft proposal tugas ya dari Grace. Siapa yang bersedia? Atau siapa yang berminat gitu? Izin, Prof. Siapa ini? Bayu? Siapa? Yesua. Siapa? Oh ya, Yosua. Sorry. Christian. Ya. Oke. Di mana? Izin, Prof. Mungkin yang sekedar saya tahu ya, Prof. Kalau dari penjelasan Prof terkait beberapa minggu lalu tentang analisis konteks masalah, pertama dari saudari Grace ini, mungkin di dalam penjabaran konteks masalah itu
kalau bisa itu dihindari tentang kutipan. Karena kan nanti kutipan itu kita ada di tinjauan pustaka, pemaparan teorinya. Ini lebih fokus ke apa yang sebenarnya Grace itu ketahui atau tidak ketahui di dalam kom gereja ini ya, kalau nggak salah tadi kom gereja. Terus terkait research gap-nya itu mungkin masih kurang urgensinya Grace, karena eh, abang itu peran komunikasi organisasi yang mau di research gap-kan atau yang mau diteliti itu apa, belum dibedah kalau menurut saya Prof. Kemudian tentang pemaparan terkait apalagi yang sudah diketahui dan belum diketahui itu tadi satu. Terus terkait tentang fenomenanya juga juga saya rasa masih kurang Grace, apa yang benar-benar Grace mau teliti lagi, sama apa yang mau dielaborasi juga saya masih belum dapat Grace. Terima kasih Prof. Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Yosua. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jangan ragu-ragu. Coba tunjukkan ke kita semua bahwa saudara sudah paham, ya. Walaupun belum mampu mengelaborasi latar belakang dengan baik, tapi sudah tahu bagaimana sebenarnya sebuah latar belakang itu. Jadi bukan berarti kalau kita tahu kita sudah langsung bisa buat, itu beda saudara. Tapi peluang untuk betul dalam berbuat itu ya setelah kita tahu apa saja yang mesti kita elaborasi di sana, apa saja komponen-komponen yang mesti kita isi. Ya. Jadi mengetahui dulu ketentuan-ketentuan yang mesti ditulis dalam sebuah latar belakang, kemudian kita baru mengelaborasi. Akan sangat sulit kita mampu mengelaborasi sebuah latar belakang kalau kita belum tahu ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki ya, atau yang harus ada. Tapi bukan berarti kalau ketentuan-ketentuan yang ada itu sudah kita pahami lalu dengan mulus ya, dengan running well, dengan apa namanya, dengan mudah kita bisa mengelaborasi, enggak juga. Ya. Saya pun disuruh elaborasi tentang ini pun mungkin saya terpaksa baca buku dulu, nanti udah baca buku pun masih merasa kurang. Ya. Nah, dilihat orang yang ahli dalam bidang itu lebih banyak kurang mungkin. Nah, tapi sekurang-kurangnya kita sudah punya panduan. Ya. Makanya dalam komunikasi, di dalam penelitian kualitatif, literature review, kajian-kajian terdahulu itu merupakan roadmap, merupakan panduan peta jalan kita dalam melakukan penelitian. Nah, jadi saya menasihatkan kepada Bayu dan Grace, baca dulu penelitian terdahulu yang berkenaan dengan ini. Jadi bukan mesti gereja ini betul, tapi bisa jadi di gereja lain ada program tidak mirip dengan program Kom 100, tapi kita melihat bagaimana peranan komunikasi organisasi dalam membentuk konsep diri, tapi lewat program lain itu bisa dijadikan. Jadi bukan mesti kajian terdahulu itu mesti mirip, mesti kajiannya juga di gereja Betel, kajiannya juga tentang Kom 100, bukan yang gitu. Apa namanya, bentuk kegiatannya boleh lain, tempatnya boleh lain, tapi masalah yang mau dilihat tetap peranan komunikasi organisasi dalam membentuk sikap diri. Nah, itu yang paling inti. Ya, istilahnya objek penelitian itu mirip, ya, mirip. Itu makanya dikatakan literature review. Oke, ada Bayu, mungkin Bayu kan sudah paham tadi dengan beberapa keterangan saya. Coba Bayu memberi masukan di mana kekurangan daripada konteks masalah yang ditulis oleh Grace. Tadi Sarah Yosua sudah memberikan pandangannya. Ada keluar apa, Bayu? Ya. Saudara Bayu bisa dengar saya, Bayu? Grace bisa dengar saya? Izin Prof. Bisa, Prof. Izin. Bayu tadi baru informasi kalau di Langkat di tempatnya mati lampu, Prof. Oh ya, oke, yang lain siapa yang bersedia? Pak Estras mau coba memberi komentari punya Grace? Kalau saya sih lebih mengomentari ke arah alasannya saja, Prof. Alasan kenapa ingin menelaah masalah ini secara mendalam gitu, Prof. Belum Oh, ya. terlalu nampak gitu aja, Prof.
Ada lagi? Yang lain jangan ragu-ragu, nggak usah. Namanya kita belajar. Kalau udah merasa kita paham, ngapain kita belajar lagi? Ya kan? Namanya belajar. Jadi jangan Izin, ada. Prof. Oke, siapa? Marsha, Prof. Bukan Marsha ya. Mungkin dari konteks masalah itu dari poin awal kurang masuk ke permasalahannya secara langsung gitu, terlalu bertele-tele, terlalu banyak penjabaran yang semestinya tidak diletakkan pada di konteks masalah, mungkin bisa dimasukin ke pembahasan di bagian pembahasan bab 2 gitu, Prof. Kemudian selanjutnya mungkin juga saudari Kak Grace kurang mengelaborasi alasan ingin meneliti si subjek penelitian gitu. Kenapa pengen meneliti itu? Itu mungkin juga belum dipaparkan dengan jelas begitu. Kemudian juga belum dipaparkan juga gap research-nya atau Ya, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain gitu. Mungkin itu aja sih, Prof. ya, Kayak gitu. baik. Terima kasih. Ya, ini menambah apa yang disampaikan oleh saudara Yosua tadi. Jadi Grace secara apa istilahnya, kesimpulannya Grace itu coba di konteks Grace, di konteks masalah Grace, konteks. Ini memang betul apa yang dikatakan oleh saudara Marta. Ini bukan di sini tempatnya. Misalnya komunikasi organisasi pengertian secara umum, enggak. Kita di sini yang kita elaborasi adalah situasi yang terkait dengan fenomena yang kita mau lihat. Fenomena itu yang digambarkan. Ini penggambaran ini apa namanya, pembahasan ini ada di nanti tinjauan pustaka. Dia ada bab sendiri. Misalnya self konsep atau konsep diri, pengertian itu semua diisi di bab 2 nanti kalau pakai bab, atau di bab tinjauan pustaka. Terus coba lanjut slide berikut. Kemudian namun tidak semua proses komunikasi itu juga di sana. Baru masuk di sini udah mulai masuk. Nah, di paragraf 4 ini program ini mencakup jadi program ini nanti dibunyikan program kita awali lah ini. Program KOM 100. Ini udah masuk. Ini termasuk bisa juga dimasukkan ini bukan di situasi tapi lebih banyak masuk ini hal-hal yang diketahui. Ini hal diketahui, tapi di situasi belum digambarkan. Bagaimana asalnya penerapan daripada komunikasi organisasi dalam mendukung program dalam membentuk konsep diri dalam program yang ditawarkan di KOM 100. Itu mesti digambarkan dulu. Jadi konteks masalah yang ditulis Grace memang masih banyak yang kurang. Kalau tadi yang ditulis Bayu, dia masih banyak, masih minim. Latar belakangnya masih minim sekali tentang situasi yang terkait dengan fenomena yang teliti. Kalau Grace masih banyak yang belum dapat dalam penempatan. Jadi yang ditempatkan, Grace jangan membahas tentang apa itu komunikasi, organisasi, apa itu segala macam. Tapi yang paling penting situasi yang terkait dengan masalah teliti. Kita mau meneliti masalahnya, bagaimana apa misalnya komunikasi organisasi ini dalam membentuk konsep diri yang ditawarkan lewat program KOM 100 tadi. Itu digambarkan dulu. Bahwa banyak jamaah teman para remaja dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berkenaan dengan organisasi ya. Kemudian di sana mereka diberi pelatihan untuk meningkat konsep diri. Pelatihan yang diberikan inilah ada di dalam program komunikasi 100. Digambarkan dulu itu. Gambarkan. Kemudian coba lanjut Grace. Lanjut ke konteks masalah. Bukan, lanjut ke apa? Tujuan. Fokus mana? Fokus masalah. Fokusnya belum ya, Grace? Belum, Prof. Oh ya, belum ya. Jadi masih banyak yang belum dapat. Coba diperbaiki. Jadi minggu depan kita coba nanti siapa yang bersedia kita coba lagi. Kita ambil waktu yang lapang sedikit, yang panjang sedikit. Nanti kita coba lagi. Kita coba lihat duduk enggak. Nanti baru lanjut. Ini aja dulu bereskan bab 1, kemudian literature review. Nanti berikutnya nanti dibereskan oleh Prof. Suwardi. Kita sekurang-kurangnya, kalaupun nggak dapat semua, kita sekurang-kurangnya
dalam kuliah ini mampu apa istilahnya? Mampu memberi apa istilahnya? Ya, mahasiswa itu punya pengetahuan ya, yang cukup untuk membuat proposal. Jadi nanti kalau disuruh udah mampu. Nah, sekurang-kurangnya itu yang kita kejar. Nah, nanti bagaimana berikutnya nanti dalam penelitian di bab ini kan biasanya kan di dalam apa namanya di dalam proposal itu kan terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, sebenarnya kan itu. Jadi masih ada bab 4. Itu nanti kan sampai bimbing macam mana membahas itu. Nah, tapi bagaimana sekarang kita matapkan di sini saja. Ya. Paham ya? Oke. Paham, Baik, Prof. saudara. Makasih, Prof. Oke, baik. Baik, saudara, saya tak bisa berlama-lama ya hari ini. Seharusnya saya memang keluar jam 3.30, tapi karena saya malu dua kali nggak masuk, ini mau diganti lagi, saya paksakan juga. Saya mesti masuk walaupun hanya 45 menit. Saya kira kita cukup ya, ini 45 menit saja kita anggap ini pertemuan yang ketiga ya Tristan, atau keempat? Keberapa? Kita pertemuan ketiga, Prof. Kita ada utang 2 kelas, Prof. Bukan, maksud saya udah berapa kali ini masuk? 4 kali kalau saya salah ya. 4 ya, Ya, Prof. saya. Ya nggak apa-apa, masih ada 3 kali lagi. Kita mantapkan di sini dulu. Ya. Nanti baru kita mantapkan lagi di apa namanya di tinjauan pusaka, tapi khusus membahas bagaimana membuat kajian terdahulu ya atau literature review. Jadi izin ya, saya mesti pamit dulu ya karena sudah 3.30. Saya sebenarnya bisa hadir di kelas sampai 3.30 sebenarnya. Ini sudah 3.45. Izin ya, kita bertemu kembali pada minggu akan datang ya. Mudah-mudahan minggu akan datang saya bisa masuk tepat waktu dan keluar sekurang-kurangnya juga tepat waktu. Ya, Tristan ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Kalau Sampai ada berjumpa di diskusi, nominal ya, Prof. ya, kalau ada diskusi kita sambung lagi minggu depan. Selamat sore, saudara. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.